Iya, Iya saya kan? sepakat kalau Artinya itu. kita berterima kasih juga karena masyarakat ada awareness-nya ya, Iya. kemudian mengangkat. Ya cuma jangan gara-gara ini no viral no justice gitu kan. Ini PR Yes. bersama. Pak Aris dari perspektif peserta didik sendiri, murid, tentu kan Anda juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Silakan. Iya, tentu peserta didik, murid itu kan statusnya anak ya. Anak ini tentu menjadi dalam perspektif perspektif HAM tentu dia adalah masuk dalam kelompok rentan. Oke. Kelompok rentan ini yang kemudian perlu kemudian dibangkitkan agar dia berdaya dan seterusnya. Nah, siapa yang kemudian punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberdayakan itu tentu orang-orang dewasa di sekitarnya dan kewajiban negara. Orang dewasa sekitarnya ya salah satunya guru. Maka ya saya mengapresiasi kalau tadi pandangan PGRI seperti itu, mendudukkan posisi guru sebagai individu yang kemudian harus membantu bagaimana anak itu keluar dari kerentanannya. Karena profesinya sebagai guru. Guru. Oke. Maka dalam konteks kasus yang terjadi sebenarnya ya mestinya dia konsisten pada nilai bahasa Jerman tadi kata Mas Doni digugu dan ditiru tadi. Iya. Tanpa harus terpengaruh terhadap perilaku kelompok rentan tadi. Namanya anak kelompok rentan, dia ke sekolah itu memang mau belajar dan mau menjadi lebih baik. Bagaimana dia kemudian dibimbing menjadi lebih baik, sadar akan kewajibannya. Nah, ini yang penting. Sekolah saat ini, sistem sekolah kita cenderung kemudian mengabaikan kewajiban untuk bagaimana menyadarkan anak terhadap kewajibannya. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak kita, selain mengatur hak juga mengatur kewajiban anak. Saya sepakat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jejen, kewajiban anak menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati wali, taat terhadap aturan, beraktualisasi dalam relasi sosial yang berdasarkan akhlak mulia. Nah, menyadarkan inilah terhadap kewajiban, menyadarkan anak atau peserta didik terhadap kewajiban ini yang kemudian harus dibantu oleh orang dewasa sekitarnya. Siapa? Dengan memberi keteladanan. Dengan memberi keteladanan. Siapa? Ya guru itu. Kemudian orang tuanya yang memang madrasah pertama anak itu, pendidikan pertama anak itu di rumah. Sehingga dia akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang kemudian keluar dari kerentanan, memiliki akhlak mulia, memiliki karakter yang baik, memiliki ketahanan, resiliensi, sehingga dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Anda kan katakan Pak Aris bahwa murid atau peserta didik di sini sebagai kelompok rentan ya. Tapi dalam hal yang perspektif berbeda, guru bisa juga jadi rentan sebenarnya. Rentannya dalam perspektif apa dulu begitu? Apakah dia kemudian menerima ancaman dari siswa atau seperti apa begitu? Nah, kelompok kerentanan guru ini tentu cara mengatasinya kan dengan mekanisme yang berbeda. Dia sebagai orang dewasa, dia harus punya kesadaran untuk tadi menyadarkan anak terhadap kewajibannya. Maka saya melihat pada kasus ini sebenarnya ada sistem yang kemudian tidak berjalan di satuan pendidikan itu. Sistem apa? Sistem perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan terhadap semuanya, tidak hanya terhadap siswa, tetapi juga perlindungan terhadap guru. Saya kira reaksi massal itu pasti dipicu dari rangkaian kejadian-kejadian. Nah, reaksi ini kalau kemudian bisa dideteksi oleh sistem, kalau sistem itu jalan, maka sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Bagaimana kemudian kejadian awal ditangani dengan baik sehingga memulihkan relasi antara guru dan siswa. Kalau nggak ditangani akhirnya menumpuk sehingga relasinya berujung kepada anarki. Saya sebenarnya tidak setuju juga itu narasi yang beredar di media ini nggak seimbang ya. Yang mana? Menstigma siswa gitu. Siswa menyerang atau apa itu, mengeroyok gitu kan. Ya, padahal bisa jadi ini persoalan pertikaian, perkelahian begitu. Artinya ada keseimbangan, ada faktor sebab musabab gitu, sebab dan akibat. Tapi kalau kemudian narasinya siswa mengeroyok, ini sudah stigma ini. Karena lebih banyak siswanya daripada gurunya, Pak. Jadi bahasa yang paling tepat diksi mengeroyok gitu. Iya, mungkin diksi yang biar gampang viral kali ya. Oke, Mbak Mira, ini apa yang salah kalau kita melihat yang satu guru harusnya lebih sabar gitu kan? Tapi guru juga manusia ya, meski tidak tepat juga mungkin dalam konteks ini. Apa yang bisa Anda sampaikan dari aspek psikologisnya? Kondisi yang dikatakan oleh Pak Lalu bahwa kekerasan ini memang kita sudah
darurat kekerasan. Darurat ya, Mas kekerasan. Doni ya, gitu kan. Jadi ini satu kasus sebelumnya juga banyak tadi yang seperti dikatakan baik oleh Pak JJ ataupun Pak Lalu gitu kan. Jadi memang kalau Pak JJ tadi mengatakan bahwa orang tua, tadi Pak Aris mengatakan keluarga itu sebagai madrasah pertama buat anak-anak kita, para peserta didik. Mohon maaf, ternyata memang anak-anak ini pun tidak luput dari paparan kekerasan yang ditampilkan oleh keluarganya sendiri. Oke, di Gitu. rumahnya pun ada aktivitas kekerasan. Jadi dia copy paste dong ya, Fisik, mengcopy apa yang mereka saksikan. Ya. bahkan seksual gitu. Itu bisa dikatakan ya dari pengalaman praktik itu bisa dari lapisan sosial ekonomi yang beragam, latar belakang pendidikan yang beragam, ya sangat memprihatinkan sebetulnya ya jadinya, gitu kan. Ya, makanya tadi kan saya bilang kita nggak bisa bebankan semua kepada guru. Betul. Kan guru pertamanya kan di rumah orang tua atau keluarganya kan. Iya. Tapi kalau dia tidak dapatkan itu di rumah, kan harapannya dapat dari guru gitu. Nah itu gimana? Menjadi serba salah kan, ya. Dan anak-anak ini ketika guru mungkin kondisinya juga nggak luput dari, guru juga manusia, mungkin juga beliau mengalami stres tertentu gitu ya. Anak-anak ini ketika datang dari keluarga yang terbiasa menyelesaikan konflik secara positif, bisa melakukan komunikasi secara konstruktif gitu ya, itu tentunya bisa, tadi kalau memang sudah ada sistem yang terbentuk, yang mulai dicanangkan, terjadi di lingkungan pendidikan tersebut, anak-anak ini juga usia remaja kan ya, Iya, iya. 16, 17, 18 tahun, mereka bisa secara dewasa gitu ya untuk mencari pihak yang bisa menengahi konflik yang terjadi. Usia dewasa psikologis itu umur berapa? Secara hukum mungkin 18 tahun, tapi di beberapa anak bahkan usia pra-remaja, mereka yang tumbuh di lingkungan keluarga yang positif itu sudah bisa mengkomunikasikannya secara baik. Lebih mudah, Lebih terampil. lebih terampil. Ya. Jadi mengetahui bahwa kondisi ini sudah berlangsung, bahkan terakumulasi, ada emosi-emosi negatif yang perlu diselesaikan Ya. secara kekeluargaan mungkin. Ya, anak-anak ini bisa tampil mengkomunikasikan ke pihak kepala sekolah, gitu kan, menginisiasi bahkan. Ya. Jadi Saya setuju. responnya tidak hanya Betul. reaktif seperti Iya, itu. iya. Cuma kan kita juga, ya kalau sesuai dengan kalimat guru juga manusia, giliran guru mau mengajar, tiba-tiba dapat WA, ada tagihan utangnya yang belum beres, kemudian istrinya WA, berasnya sudah habis, ya kan. Meski Pak Lalu Ari tidak tega menyebutkan negara lalai, kalau buat saya sih Pak, banyak hal yang negara ya masih lalai Pak. Gimana Pak? Ya memang kalau kita bicara kesejahteraan ini kan stressingnya agak keras ya. Ya memang kita akui lah bahwa hari ini kesejahteraan guru kita, terutama di Indonesia ini memang jauh dari harapan. Ya, mungkin beliau Mas Jajen nanti bisa menjelaskan. Hari ini Mas Doni, guru honorer kita misalnya, itu nggak lebih dari 500.000. Jadi 250.000, 300 variatif lah. Apa nilai Gajinya sebulan. Ya, itu pun bayangkan. belum tentu setiap bulan terima Belum kan? tentu tiap bulan. Ada yang 3 bulan Ada yang sekali. 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Itu kenyataan. Banyak pula yang dipotong. Dan dipotong dengan sudah alasan sedikit macam-macam. dipotong pula. Yes. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 teriak terus ini terkait kesejahteraan guru. Saya gambarkan misalnya APBN kita hari ini itu sekitar 3.600 sekian triliun. Mandatory spending kita 20% APBN Ya. itu wajib untuk pendidikan. Kalau kita hitung 20% dari 3.600 itu ketemulah angka sekitar 750 sekian triliun. Kalau saja 750 sekian triliun ini seutuhnya untuk kepentingan pendidikan, maka kami coba hitung gaji guru yang ideal, gaji guru honorer ini yang paling bawah, itu kira-kira per orang adalah 5 juta itu. Idealnya. Dengan beban mengajar, dengan situasi yang dihadapi, dengan kondisi perekonomian kita hari ini yang penuh ketidakpastian, harga barang terus naik. Iya. Masalahnya kan 20% tadi itu sudah campur-campur, ada gaji, ada segala macam. Itulah di situ. tugas kami hari ini di Komisi 10 meluruskan itu lagi.
Jadi 20% ini kita luruskan agar pemanfaatannya betul-betul sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu untuk kepentingan pendidikan kita. Kesejahteraan guru, kemudian sarana prasarana, peningkatan mutu pendidik maupun peningkatan mutu siswa. Oke. Itu yang sedang kita lakukan. Ya, Pak Jajan sabar ya. Kita rehat dulu ya, dan pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.